waiting, 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 waiting. Waiting in uncertainty is the most boring thing that most people hate. I mean, like, everybody hates it. It's more horrible when we don't know when it's coming or not even coming. It's like waiting in vain. Waiting in vain is draining out our energy, make us mentally exhausted. Brothers or mine, or even cause us a major anxiety problem inside. But it's driven if we know when exactly what we're waiting for will come. It makes us more patient and preserve. In this video, I want to talk about how waiting for our prayer to be answered make us mentally tough, emotionally better, and level up our energy. How could that be? Here's the answer. Follow this channel in Think of Soul channel. God bless. Amen. Kitab Yesaya 40 ayat 31, sebuah ayat yang sangat terkenal, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini sering kita dengar, di mana orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya menantikan jawaban doa, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan untuk tahu apa yang dimaksud Tuhan dalam setiap peristiwa di dalam kehidupannya. Dikatakan di sana, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Apakah hal ini justru tidak terbalik? Sebab menanti atau menunggu adalah suatu kegiatan yang paling tidak disukai oleh orang. Apalagi jika yang dinanti-nanti tidak kunjung datang dan tidak tahu kapan datangnya. Menanti yang tidak jelas kedatangannya akan memeras energi kita, emosi kita, pikiran kita, dan juga perasaan kita. Ya Pak ya? Pasti iya toh? Berbeda dengan kondisinya bila kita tahu pasti kapan akan datang sesuatu yang ditunggu tersebut. Maka menanti menjadi suatu kegiatan yang tidak terlalu menjadi masalah. Ada harga yang harus dibayar ketika kita menantikan sesuatu, yaitu dengan kesabaran dan ketekunan. Demikian juga di dalam kita menantikan sesuatu daripada Tuhan. Banyak orang Kristen yang menyerah begitu saja di tengah jalan ketika yang dinantikan tidak kunjung tiba, dan akhirnya mereka pun tidak mendapatkan apa-apa dari setiap doanya. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sabar dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Sesungguhnya Tuhan tidak terlalu lama di dalam menjawab doa dan juga tidak terlalu cepat di dalam menjawab doa-doa kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk Dia menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. So, as a young generation, you should learn to be patient. And learning patience is through waiting for answers to prayer. Ada sebuah kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan. Pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan sekarang apa hubungannya tentang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru? Salah satu bentuk di dalam kegiatan iman adalah menanti. Duduk di kaki Tuhan dan menanti jawaban Tuhan. Ini yang paling sulit bagi kita untuk menunggu. Bahkan ada perbedaan antara waktunya Tuhan dan waktunya manusia, antara Kronos dan Kairos. Dalam firman Tuhan,
tertulis, ada satu yang tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Banyak hal yang tertulis dalam firman Tuhan tentang sebuah penantian di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya adalah perumpamaan 10 anak darah yang menantikan mempelai laki-laki datang. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, karena orang itu akan belajar bersabar dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada sebuah kemampuan diri untuk bertahan di dalam kesabaran dan memberikan tempat untuk Tuhan bekerja semaunya Tuhan. Mengerti? Give a place for God to work what God will. Amin. Kekuatan barunya di sini adalah kita menjadi tenang dan berkonsentrasi pada kemahakuasaan Tuhan. Yes, that's what you should do. Kamu harus percaya, bukan harap-harap cemas. Cemas itu tidak tenang. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Kekuatan barunya digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini adalah gambaran iman orang percaya yang harus naik, yang harus terbang naik. Iman itu harus naik. Kekuatan baru itu yang bisa membuat iman kita naik terbang ke atas. Kekuatan baru itu yang bisa membuat iman kita bergerak naik terbang di atas masalah kita dengan kekuatan sayap iman kita. Sayap iman kita. Tuhan memberikan iman kita untuk berada pada level yang di atas. Bukan iman yang melebur dengan keadaan atau masuk di dalam masalah. Iman yang melebur di dalam masalah, yang tercampur ublek-ublek di dalamnya, itu tidak akan bisa kita melihat mujizat. Tetapi iman kita harus di atas masalah. Iman itu harus melihat masalah itu di bawahnya. Banyak orang Kristen mau menjelaskan iman kekristenannya pada orang yang tidak percaya. Hal ini sangat sulit dan tidak mungkin. An explanation about this will be hard to understand and impossible. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang diharapkan sesuatu yang abstrak, sulit diceritakan, sebab itu menyangkut pribadi orang itu sendiri. Lalu bukti yang tidak dilihat, berarti hal ini juga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Semuanya itu akan menimbulkan kerancuan karena sulit untuk diklarifikasikan hakikat iman yang ada padamu. Is it true? Are you sure of that? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. How can this be explained to others? Bagaimana ini bisa dijelaskan dasar pengharapan seseorang kepada orang lain agar mempercayainya? It's very difficult. Kembali lagi, kekuatan sayap iman untuk naik terbang di atas masalah, terbang di atas pergumulan, berarti menempatkan Tuhan di atas masalah kita, mengkonsentrasikan pada kemahakuasaan Tuhan. Itulah iman kita, dan iman kita berkonsentrasi penuh kepada kemahakuasaan Tuhan dan bukan kebiasaan dari cerita orang lain tentang perjalanan imannya. Engkau harus belajar dan mengalami secara pribadi di dalam perjalanan imanmu. Tuhan punya hubungan sendiri denganmu.
Tuhan punya kepentingan sendiri denganmu. Tuhan punya keperluan sendiri denganmu. On yourself and with yourself. Ada sebuah jaminan ketika kita memiliki wings of faith, memiliki sayap iman yang naik terbang ke atas. Ada sebuah jaminan yang ditulis di ayat tersebut. Ketika kita memiliki sayap iman, the wings of faith, sayap iman yang naik terbang ke atas, di mana kita menjalani untuk terbang, maka kita tidak akan ada kelesuan, kita tidak akan mengalami kelelahan rohani. Justru ketika iman kita bergerak, tidak akan ada kelesuan dan kelelahan rohani. Justru waktu kita berani menghadapi masalah dan kesukaran dan pergumulan kita dengan sayap iman kita, kita tidak akan mengalami kelesuan dan kelelahan rohani. Tetapi kalau kita tidak berani bergerak, kita tidak menjalani, maka sayap iman yang dipakai terbang, maka justru akan menjadi lemah, akan menjadi lesu dan lelah, terutama di dalam kehidupan rohani kita. Karena kita apa? Kita diam, kita tidak bergerak. Ujung-ujungnya kita akan kecewa dan mau istirahat dulu. Jika engkau mengatakan untuk tidak mau bergerak dalam menghadapi dengan imanmu, ujung-ujungnya engkau akan kecewa dan engkau katakan mau istirahat dulu. Finally disappointed and you want to rest for a few time. Sampai kapan? Sampai kapan kita beristirahat? Sampai kapan kita mendiamkan masalah dan pergumulan kita? Apakah dengan break akan ada kekuatan baru? Apakah dengan kita beristirahat, menghela nafas, apakah akan ada kekuatan baru? Tidak, sama sekali tidak. Justru di dalam kita break time malah membuat kita terputar-putar terus-menerus, tidak karuan. Face with the power of your prayer. Ayo hadapi dan masuk di dalam doa dengan sayap imanmu. Bukan ritual doa, bukan sebuah doa yang biasa saja, tetapi doa yang memakai sayap iman yang terbang ke atas dan di atas masalahmu. Tuhan pernah katakan kepada Musa bahwa Tuhan mendukung Musa di atas sayap Raja Wali dan membawa Musa datang kepada Tuhan. Artinya, Tuhan yang mendukung imanmu, Tuhan yang mendukung kekuatan imanmu itu untuk bergabung dengan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatanmu sendiri. Jadi di sana ada kekuatan double, yaitu keyakinanmu, imanmu untuk menang, kepercayaanmu untuk berhasil, digabungkan dengan pernyataan Tuhan, mujizat kebenaran Tuhan yang mendukungmu. Wow, amazing brother and sister. Jadi sayap iman kita, sayap iman Raja Wali ini akan didukung dengan kekuatan daripada Roh Kudus, daripada angin Roh Kudus, sehingga ketika sayap iman yang ada di atas masalah ini dikuatkan dengan kekuatan angin daripada Roh Kudus, sehingga engkau akan lebih kuat untuk dapat naik lagi, untuk dapat naik, lebih naik lagi, karena dorongan angin Roh Kudus, dorongan kekuatan Tuhan, dan kita dibawa ke hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang engkau butuhkan, untuk menyampaikan apa yang engkau perlukan, untuk menyampaikan apa yang engkau inginkan. Jadi ketika kita diajak Tuhan naik di atas masalah, kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyampaikan segala keluh kesah hidup kita di hadapan Tuhan,
dengan kekuatan sayap iman ini, dengan kekuatan bantuan daripada Roh Kudus, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam kemuliaan Tuhan, dan apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus akan dipenuhi oleh Tuhan. Apa saja yang kamu doakan di dalam nama Yesus akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan barunya itu karena kita berani menghadapi masalah. Kekuatan baru itu karena kita bukan kecemplung di dalam masalah itu, tetapi kita terbang di atas masalah. Dan kita melihat dari atas masalah itu kecil, dan Tuhan itu besar. Dan kekuatan Tuhan itu ajaib, dan masalah itu kecil. Oleh sebab itu, hadapi masalah dengan kekuatan sayap imanmu. Brother and sister, jangan pernah takut. Ada Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau merasa sendiri. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ayo naik, naik, terbang, terbang, terbang. Bersama kekuatan sayap iman kita di hadapan Tuhan. Dan angin Roh Kudus akan berhembus di hadapan kita, sehingga kita lebih naik terus sampai kita berhadapan dengan Tuhan, dan kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita dijawab. Haleluya, amin, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan dan berlari, tidak pernah lesu dan tidak pernah lelah, karena ada Roh Kudus. Tuhan memberkati, brother and sister. Tuhan memberkati, dan terus Tuhan memberkati. Haleluya. God bless. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan Yesus.